Bilang ya Tat kalau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Al-Furqan TV, kembali lagi dalam acara The Story of Book. Saya akan membacakan buku yang bertema Uwais sangat terkenal di langit. Penerbitnya adalah Tiga Ananda dan penulisnya adalah Fadilah Hanum dan Awe Wibowo. Buku ini sangat bagus karena memiliki gambar dan tulisan sebagai penjelasnya. Mari kita mulai bercerita. Di pinggiran negeri Yaman hiduplah seorang pengembala yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit belang-belang di sekujur tubuhnya dan banyak orang yang mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan, lumpuh, dan sudah tua. Uwais sangat sayang kepada ibunya. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali haji." Uwais terharu. Ia ingin sekali mengabulkannya. Namun, bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Mekah terlalu jauh. Dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Gumam Uwais. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Setiap hari, ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Naik bukit, turun bukit, sambil menggendong lembunya yang semakin hari semakin berat. Tapi Uwais tetap semangat untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Mau tahu cerita selanjutnya bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap di live streaming Al-Furqan TV.
Oke teman-teman, bagaimana ya selanjutnya? Tibalah waktunya Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Lihat teman-teman gambarnya, dia sedang menggendong ibunya untuk ke Mekah. Sangat semangat bukan? Setelah berhari-hari dari padang pasir yang panas dari Yaman hingga ke Mekah, akhirnya Uwais dan ibunya telah datang ke Mekah untuk melakukan haji. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Dan ibunya Uwais pun berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Tanya ibu heran. Uwais pun berkata, "Cukup ibu untuk masuk surga." Dan Uwais akan meminta izin restu dari ibunya agar dia bisa ke surga juga bersama ibunya. Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulit-kulitnya. Masya Allah, kehebatan Allah yang begitu besar. Hanya tertinggal 1 bulatan lagi yang ada di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya lama-lama. Ia meminta izin kepada sang ibu untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau tahu kelanjutannya? Apakah Uwais akan bertemu dengan Rasulullah atau tidak? Jangan kemana-mana, tetap di live streaming Al-Furqan TV.
hanya Namun sayang, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu karena apa dia tidak bertemu dengan Rasulullah? Karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berperang dan ia hanya bertemu dengan Aisyah. Uwais sangat sedih. Sebenarnya ia ingin sekali untuk bertemu dengan Rasulullah. Namun ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya. Pada saat itu, Uwais berpikir dan dia berkata, "Aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," Uwais berkata. Ia pun pulang ke Yaman dengan ekspresi yang bersedih. Beberapa hari kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang setelah berperang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah ada yang mencari dirinya atau tidak?" Aisyah pun membenarkan, "Ya Rasulullah, beberapa hari lalu ada seseorang dari Yaman sedang mencarimu. Tapi ia tidak dapat menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya yang sedang di rumah," jawab Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, Kalau kalian ingin berjumpa dengan orang yang mencariku tadi, perhatikanlah, dia memiliki tanda putih di telapak tangannya," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dua sahabatnya dan Aisyah. Aisyah dan dua sahabat Nabi pun tertegun. Suatu hari, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfar. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah dan dua sahabatnya. Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Meski tidak pernah bertemu, Uwais tetap mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Rasulullah yang mencintai Uwais dan tahu seberapa mulianya Uwais di sisi Allah. Berpuluh-puluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangga bingung siapa orang yang mengerumuni Uwais yang sedang berebut-rebut untuk mengantarkan jasadnya dan memandikan dia. Saat Uwais hendak dimandikan, banyak orang juga yang ingin berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal berduyunan mensolatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburnya. Teman-teman, apakah kalian tahu siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk memandikan dan mengubur jasad Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah, dan para malaikat penghuni langit
sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit, walaupun tidak terkenal di bumi. Sahabat TV Al-Furqan, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi di acara The Book of Story, The Story of Book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus ya di hari Selasa jam 10.30 sampai selesai. Hanya di live streaming Al-Furqan TV. Dadah.